Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Akademisi Pagi 2 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Urbanisasi dan Pengangguran. Sebelum kami masuk ke presentasi, kami izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ridho Putritama serta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai urbanisasi dan pengangguran. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu urbanisasi dan apa itu pengangguran. Urbanisasi ialah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan atau kota-kota besar dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan pengangguran ialah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk yang berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Adapun dilema urbanisasi dan migrasi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kecenderungan dan proyeksi. Kedua, peranan kota. Yang ketiga, distrik industri. Yang keempat, skala perkotaan yang efisien. Yang kelima, masalah yang ditimbulkan oleh kota. Masalah-masalah urban. Adanya urbanisasi yang berlebihan ini telah menimbulkan berbagai banyak masalah di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan, masalah yang terjadi di kota antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuhnya juga ikut meningkat, peningkatan urban crime, dan banyak masalah lainnya. Di desa juga akan timbul masalah di antaranya yaitu berkurangnya sumber daya manusia karena penduduknya telah pergi ke kota. Desa akhirnya tidak mengalami perkembangan yang nyata. Adapun dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh tingginya arus urbanisasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan. Kedua, menambah populasi di daerah perkotaan. Ketiga, penyebab bencana alam. Keempat, pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi. Kelima, penyebab kemacetan lalu lintas. Keenam, merusak tata kota. Ketujuh, kriminalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin dengan NIM 20622168. Di sini saya akan membahas mengenai sektor informal di urbanisasi Erong. Sektor informal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses paradigma pembangunan yang dilaksanakan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang diunggulkan sebagai indikator, maka tercapainya tujuan pembangunan ternyata berdampak pada kesenjangan sosial. Organisasi sektor informal dan sistem ekonomi makro. Pembangunan nasional di Indonesia yang secara operasional dituangkan di GBHN melalui rencana pembangunan 5 tahun atau biasa disebut dengan REPITA merupakan amanat diimplementasikan lebih dari 3 dasawarsa pembangunan. Sejak direncanakan pada tahun 1968 sampai dengan 1973, Indonesia membangun demi terwujudnya kemakmuran rakyat dengan ditandai dengan perbaikan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan pada semua lapisan sosial dan masyarakat. Dalam konteks ekonomi makro, sektor informal yang bentuk usahanya berawal dari tata perekonomian tradisional, seperti kegiatan perdagangan, industri rumah tangga, dan penyediaan jasa-jasa kecil-kecil, yang telah mewarnai dan menjadi komplementer kegiatan ekonomi sosial. Organisasi sektor informal dalam sistem ekonomi makro selain dilihat dari perannya ketika ekonomi nasional mengalami krisis ekonomi yang sulit, dapat dilihat melalui transformasi struktural kesempatan kerja. Dan yang selanjutnya adalah pengangguran di urbanisasi era. PBB pada tahun 2008 dalam laporannya yang berjudul World Urbanization Prospects menyebutkan populasi dunia yang tinggi di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah pedesaan. Di sini dapat dilihat melalui
jumlah pencapaian di daerah perkotaan mencapai 55%. Dalam kasus di Indonesia, studi yang dilakukan oleh Danani pada tahun 2004 untuk rentang waktu dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2000 menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka di kota lebih besar 3 kali lipat dibandingkan dengan daerah pedesaan. Karakteristik lainnya adalah tingkat pengangguran di kalangan pemuda lebih besar daripada kaum dewasa. Pendapat yang sama mengenai para pemuda mendominasikan pengangguran dikemukakan oleh Surya Dharma, Suryadani, dan Sumarto. Bagaimana tingkat pengangguran terbuka di perkotaan dapat berkurang? Menurut temuan Surya Dharma, Surya Hadi, dan Sumarto pada tahun 2007 mengungkapkan sektor jasa di perkotaan memiliki tingkat elastisitas paling tinggi dalam menciptakan lapangan kerja. Ini berarti kebijakan untuk mendorong semakin majunya sektor jasa di kota merupakan salah satu opsi penting dalam mengurangi pengangguran. Ya, selanjutnya adalah mengenai migrasi dan pembangunan. Migrasi penduduk. Apa sih migrasi penduduk itu? Migrasi penduduk itu merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam mobilitas penduduk, terdapat migrasi internasional yang merupakan perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara ke negara lain, dan juga ada migrasi internal yang merupakan perpindahan penduduk yang terkuat pada suatu wilayah satu ke wilayah lainnya. Jenis-jenis migrasi dapat terjadi di dalam suatu negara maupun antar negara, yaitu adalah migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua adalah imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menetap. Dan yang ketiga adalah emigrasi, yaitu keluarnya penduduk di suatu negara ke negara lain. Orang yang biasa melakukan emigrasi ini adalah seperti turis. Yang keempat adalah remigrasi atau disebut dengan repatriasi, yaitu adalah kembalinya imigran ke negara asal. Ada bermacam-macam migrasi. Yang pertama ada dua migrasi. Yang pertama adalah migrasi internasional, yaitu migrasi internasional dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada imigrasi. Pertama, migrasi internasional adalah imigrasi masuknya penduduk ke suatu negara. Yang kedua adalah emigrasi, keluarnya penduduk ke suatu negara lain. Yang ketiga adalah remigrasi, kembalinya penduduk ke negara. Yang kedua, macam-macam migrasi itu ada yang kedua adalah migrasi nasional. Dibagi menjadi 4, yaitu adalah urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Yang kedua adalah transmigrasi, dari pulau ke pulau. Dan yang ketiga, ruralisasi, dari kota ke desa. Dan yang keempat adalah evakuasi dari suatu tempat ke tempat yang lebih aman. Seperti di daerah kawah gunung meletus, mereka mengevakuasi diri ke daerah yang lebih aman untuk mengungsi. Dan dari kecaman ekonomi, berbagai teori telah dikembangkan dalam menganalisis. Pembangunan development adalah proses perubahan mencakup seluruh sistem, baik sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, dan pertahanan, pendidikan, dan teknologi kelembagaan, dan kebudayaan. Menurut Alexander pada tahun 1994. Portes pada tahun 1976 mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah suatu perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Dedi Titiscon pada tahun 2005, bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai
transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Maka penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan dan pertumbuhan dan diversifikasi. Penyebab penghambat atau kelemahan terhadap gerakan maupun aliran penduduk, barang, jasa, prestasi, dan keuntungan dan kerugian antara lain, pertama adalah kesenjangan, kedua adalah kemiskinan, ketiga adalah pengelolaan public good yang tidak tepat, yang keempat adalah kelemahan mekanisme kelembagaan dan sistem politik yang kurang berkeadilan. Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah harusnya mencakup 3 inti. Yang pertama adalah nilai. Menurut Kuncoro pada tahun 2000 dan Todoro pada tahun 2000, ketahanan. Kemampuan untuk ketahanan. Ketahanan yang di sini dimaksud adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pangan, papan, kesehatan, dan proteksi untuk mempertahankan hidup. Yang kedua adalah harga diri. Self-esteem, yaitu adalah pembangunan harus memanusiakan orang. Dalam arti luas adalah pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu. Yang ketiga adalah freedom from servitude, yang artinya adalah kebebasan bagi setiap individu suatu negara atau untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Imam Nazainul, konsep pembangunan diibaratkan seperti proses komputer yang harus ada perangkat-perangkatnya, yakni seperti perangkat keras. Perangkat keras yang dimaksud dalam pembangunan terdiri atas pertama tenaga kerja, kedua dana, ketiga material, keempat basis usaha, dan yang kelima adalah waktu. Yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat lunak dalam pembangunan yang dimaksud terdiri atas yang pertama ilmu, kedua keahlian, ketiga peraturan, yang keempat teknologi, kelima informal, dan yang terakhir adalah moral. Sekian. Akan saya lanjutkan teori rural urban migration. Rural urban migration adalah perpindahan ini kerap disamakan dengan urbanisasi dan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan populasi kota yang tinggi serta lambatnya kemajuan di desa-desa. Konsep rural urban migration. Konsep migrasi desa ke kota di negara-negara yang sedang berkembang. Pola migrasi yang masih menunjukkan suatu polarisasi, yaitu pemusatan arus migrasi ke wilayah-wilayah tertentu saja, khususnya kota-kota besar. Hal yang sama juga dijelaskan bahwa pola migrasi desa ke kota di negara berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan adanya konsentrasi pendatang yang tinggi di kota-kota besar dan dinamis. Sedangkan kota-kota kecil lainnya yang kurang dinamis seringkali menunjukkan tingkat migrasi neto atau selisih migrasi keluar dengan migrasi masuk yang rendah. Dengan demikian, bahwa migrasi desa ke kota tidak hanya disebabkan oleh faktor dorongan di desa, tapi juga oleh faktor daya tarik di kota. Berkenaan dengan hal tersebut, perpindahan atau mobilitas tenaga kerja desa ke kota tidak selalu berpola pada pergerakan tenaga kerja di daerah kecil, kecamatan atau kabupaten ke daerah besar, kota atau ibu kota. Lalu teori rural urban migration ada 4. Yang pertama, human capital approach. Model human capital pada dasarnya atas teori pembuatan keputusan individu dengan menekankan aspek investasi dalam rangka peningkatan produktivitas manusia. Dalam model tersebut, keputusan individu ditentukan oleh usaha mencari kesempatan kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Migrasi dianggap sebagai bentuk investasi individu yang keputusannya ditentukan dengan memperhitungkan biaya dan manfaat. Teori ini semula dikembangkan oleh Todaro dan dikenalkan sebagai model Todaro. Lalu selanjutnya place utility model.
Individu dipandang merupakan makhluk rasional yang mampu memilih alternatif terbaik dengan membandingkan tempat tinggal yang ada dengan yang diharapkan berdasarkan pertimbangan untung rugi. Kalau tempat tinggal yang sekarang kurang menguntungkan, maka individu berniat untuk mencari tempat tinggal yang baru dengan melakukan migrasi. Proses migrasi dinyatakan melalui 2 tahap. Tahap pertama, individu mengalami, lalu tahap kedua, individu tidak mengalaminya. Lalu selanjutnya 3, kontekstual analisis. Analisis kontekstual menekankan pada pengaruh faktor latar belakang struktural. Faktor struktural tersebut bisa berupa situasi eksternal makro atau faktor kemasyarakatan, seperti misalnya karakteristik daerah asal dan tujuan, tingkat upah, pemilikan tanah dan sistem pemilikannya, ikatan keluarga dan aksesibilitas terhadap fasilitas publik dan pelayanan sebagainya. Niat migrasi dalam konteks ini dipandang sebagai hasil proses ekologis. Pentingnya analisis kontekstual ini dapat dibaca pada studi yang dilakukan oleh Hugo 1977. Lalu selanjutnya value expectancy model. Value expectancy model menekankan pada teori psikologi, di mana fokus utama adalah mempelajari hubungan antara nilai, persepsi, dan sikap individu dengan niat bermigrasi. Niat bermigrasi dipengaruhi harapan untuk memperoleh kekayaan, status, kemandirian, dan moralitas secara empiris. Karakteristik demokrasi keluarga, individu, dan perbedaan kesempatan kerja antar daerah berpengaruh terhadap niat migrasi. Lalu selanjutnya, kebijakan urbanisasi dan migrasi. Dalam kurun waktu 60 tahun, populasi perkotaan telah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,4% dan selama periode 2000 hingga 2010. Luas perkotaan bertambah sebesar 1.100 km persegi. Data ini telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan laju urbanisasi tertinggi di dunia dan tercepat di Asia. Kondisi ini tentu saja menyiratkan pertanyaan mendasar. Apakah urbanisasi mampu mendorong masyarakat menuju kesejahteraan atau justru menimbulkan permasalahan baru dalam struktur sosial ekonomi? Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penguatan kapasitas pedesaan melalui UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui regulasi ini, pedesaan diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan nasional dan sumber ekonomi. Kebijakan ini tentu sangat tepat. Namun apabila melihat implementasi di lapangan, tampaknya output maupun outcome belum menunjukkan hasil yang maksimal dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Pada akhirnya, keberhasilan mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kebijakan pemerintah dengan sendirinya akan berdampak pada laju urbanisasi. Komitmen ini diharapkan akan mengurangi dilema pada persoalan pertumbuhan eksplosif yang mengemuka hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Dengan begitu, kekhawatiran utama mengenai kualitas hidup di pusat kota dan kapasitas pendukung kehidupan secara ekologis dan komunal dapat teratasi. Lalu selanjutnya, kebijakan terkait migrasi. Ada 2, yang satunya adalah dampak dari kebijakan tersebut. 1. Kebijakan kota tertutup mobilitas para migran, baik permanen maupun non-permanen, yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali di kota-kota besar, berindikasi memunculkan dampak positif maupun negatif. Dari sisi pelaku migrasi, mobilitas ke kota relatif berdampak positif karena dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibanding dengan penghasilan di desa asal. Di sisi lain, maraknya migrasi menuju perkotaan dan berdampak negatif karena secara langsung atau tidak, kota besar membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sosial, lingkungan, keindahan, dan ketertiban. Pelaku migrasi ke kota, utamanya kelompok pendatang dengan kualitas rendah, menimbulkan berbagai masalah, antara lain berkembangnya kawasan pemukiman kumuh, serta kemiskinan. Berdasarkan fenomena tersebut, banyak pemerintah
di perkotaan yang menjalankan kebijakan untuk menjaga kotanya dari serbuan pendatang. Pemerintahan kota-kota besar di Indonesia melakukan kebijakan kota tertutup, yaitu larangan bagi penduduk yang khususnya penduduk pendatang yang tidak memiliki KTP atau pekerjaan tetap untuk tinggal di kota yang dituju. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintahan lokal agar para pendatang yang tidak memiliki modal atau peluang kerja di perkotaan tidak lantas menumpuk di kota-kota besar. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk menekankan kedatangan para migran dari pedesaan atau luar kota untuk menegaskan kebijakan tersebut. Lalu selanjutnya dampak kebijakan kota tertutup. Dampak kebijakan kota tertutup, kebijakan pemerintah lokal maupun nasional mengenai kota tertutup sebagai upaya untuk melarang penduduk termasuk dari pedesaan untuk datang ke suatu kota merupakan upaya yang cenderung kurang efektif dilakukan. Salah satu bukti yang dapat ditinjau adalah tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan kota tertutup oleh pemerintahan kota Jakarta pada tahun 1970-an semasa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Pelaksanaan kebijakan kota tertutup dianggap kurang efektif karena dianggap bahwa melarang kedatangan seseorang ke suatu tempat merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah melalui pembangunan daerah pedesaan, termasuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi pedesaan yang dapat berperan untuk mencegah aliran mobilitas penduduk desa ke kota. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi migrasi penduduk kota besar adalah penyediaan sarana transportasi yang terjangkau dan nyaman yang menghubungkan kota-kota kecil dengan kota besar yang berperan sebagai pusat ekonomi. Ketersediaan transportasi memungkinkan migran untuk tinggal di kota kecil sementara aktivitas ekonomi dilakukan di kota besar. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf.